Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Wahyu Oktavianto dengan NIM B03219050. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang teori perkembangan karir Donald Super. Nah, menurut Donald Super, unsur yang mendasar dalam teorinya yaitu merupakan konsep diri atau gambaran diri yang sehubungan dengan pekerjaan yang khas dan dilakukan, serta jabatan yang akan dipangku atau vocational self-concept yang merupakan bagian dari keseluruhan gambaran tentang diri sendiri. Nah, gambaran tentang diri sendiri itu berkembang selama pertumbuhan fisik dan orang yang memegang jabatan tertentu melalui identifikasi dengan orang dewasa yang sudah bekerja, melalui pengalaman hidup, dan melalui pengaruh yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Gambaran ini menumbuhkan dorongan internal yang mengarah ke suatu bidang jabatan untuk mencapai sukses dan merasa puas. Nah, dengan demikian, individu mewujudkan gambaran diri dalam suatu bidang jabatan yang paling memungkinkan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Misalnya, contoh, individu yang memandang dirinya itu sebagai orang yang berkemampuan tinggi, jiwa mengabdi dan rela berkorban, serta besar dalam keluarga yang memiliki pekerjaan dokter. Nah, sehingga pada akhirnya hal itu akan membentuk gambaran diri yang bahwa dirinya itu sebagai seorang dokter, dan gambaran diri itu akan mengembangkan dirinya sendiri sebagai dokter yang tulen. Kemudian selanjutnya konsep umum teori Donald Super di sini ada 10. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Nah, setiap individu itu memiliki perbedaan. Tiap orang memiliki perbedaan individual. Nah, secara luas diterima oleh psikologi vokasional dan pendidikan dewasanya. Kepribadian, baik yang terdapat dalam ciri kepribadian secara luas maupun dalam diri individu itu sendiri atau antar individu. Kemudian yang kedua, pola kemampuan kerja. Nah, setiap individu itu akan menentukan pilihan pekerjaannya yang sesuai dengan pola kepribadiannya. Kemudian yang ketiga, pola identifikasi dan peranan model yang diperoleh. Peranan orang tua itu memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk arah minat konsep diri pada anak. Jadi yang paling utama itu adalah peran orang tua dalam mendampingi anak untuk dalam proses jenjang karirnya. Kemudian yang keempat, tingkatan kehidupan. Nah, tingkatan kehidupan ini mempengaruhi arah pilihan jabatan dan penyesuaian diri pada setiap individu. Kemudian yang kelima, kontinuitas penyesuaian, di mana individu baik remaja maupun pemuda yang dalam kehidupan sehari-harinya dia itu selalu melihat kenyataan sebagai gambaran atau penjelasan proses kompromi antara konsep diri dengan realitas yang dilihat oleh remaja tersebut. Kemudian yang keenam, pola karir, di mana pola karir pada seseorang itu terbentuk semenjak awal kehidupan individu itu sendiri. Yang ketujuh, perkembangan dapat dibimbing. Nah, perkembangan individu itu dilalui sepanjang tahap atau tingkatan-tingkatan kehidupan yang dapat dibimbing. Yang kedelapan, pengembangan hasil interaksi. Pada hakikatnya, interaksi tersebut meliputi interaksi individu dengan lingkungannya yang akan memberikan pekerjaan atau jabatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut. Kemudian yang ke-10, pengembangan pekerjaan sebagai pandangan hidup. Hal tersebut dipandang bahwa pekerjaan dan pandangan hidup itu sesuai dengan potensi dan nilai yang dimiliki oleh individu. Yang selanjutnya yaitu proses perkembangan karir. Menurut Super, proses pengembangan karir sendiri dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengembangan, di mana tahap ini dimulai saat lahir sampai kurang lebih 15 tahun. Yaitu anak akan mengembangkan berbagai potensi, sikap yang dia miliki, minat yang dimiliki, dan kebutuhan yang akan dipadukan dalam struktur gambaran diri atau self-concept struktur. Kemudian yang kedua, fase eksplorasi,
yaitu terjadi pada usia 15-24 tahun, di mana seorang individu akan memikirkan berbagai alternatif jabatan, namun dia belum mengambil keputusan yang mengikat. Ketiga yaitu fase pemantapan. Fase ini terjadi di usia 25-44 tahun, yang bercirikan usaha memantapkan diri melalui pengalaman selama menjalani karir tahap sebelumnya. Kemudian yang keempat, fase pembinaan. Fase ini terjadi di usia 45 tahun sampai 64 tahun, di mana individu yang sudah dewasa, mereka akan menyesuaikan diri dalam penghayatan jabatan yang mereka miliki. Kemudian yang terakhir, fase kemunduran. Jika orang memasuki masa pensiun dan harus menemukan pola hidup baru setelah melepaskan jabatannya. Nah, kelima tahap ini dipandang sebagai acuan untuk munculnya sikap dan perilaku yang menyangkut keterlibatan suatu jabatan. Menurut konsepsi Super, tentang gambaran diri dan kematangan vokasional menjadi pegangan bagi tenaga kependidikan dalam merancang program pendidikan karir dan bimbingan karir yang akan membawa individu ke pemahaman diri dan pengolahan informasi tentang dunia kerja, selaras dengan tahap perkembangan karir tertentu. Dengan kata lain di sini, program pendidikan karir dan bimbingan karir pada saat di SD, SMP maupun SMA itu harus bertujuan secara berangsur-angsur. Jadi, angsur-angsur itu mengangkat para siswa ke tahap pemahaman diri dan pengolahan informasi yang lebih tinggi dan lebih matang. Sekian dari presentasi saya kali ini. Jalan-jalan pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.